Baiklah teman-teman, sudahkah kalian mencari tahu apa yang ada dalam Islam yang membuat orang-orang nekat mengebom? Apa itu? Bahkan mereka yang masuk Islam, mereka juga bisa nekat mengebom. Lihat video ini. Jaga diri, terima kasih. Berita terbaru, FBI mengatakan mereka telah menggagalkan potensi rencana teror yang terinspirasi ISIS di New York. Lembaga tersebut mengatakan kepada Fox bahwa mereka telah menangkap seorang wanita berusia 35 tahun dari Albany yang dituduh merencanakan pengeboman ibu kota negara bagian dan membunuh para legislator. Menurut pengaduan pidana, Jessica Bowie bersumpah setia kepada ISIS dan diduga berencana menyembunyikan bom di dalam tas DoorDash dengan harapan dapat menyerang saat para senator negara bagian sedang bersidang. Gubernur Kathy Hochul diperkirakan akan berbicara dalam 1 jam ke depan sehingga kita bisa mendapat lebih banyak informasi tentang semua ini. Jessica Bowie. Ya, dia adalah seorang wanita Amerika. Inilah sosoknya. Lihatlah dia. Wanita Amerika kulit putih yang baik-baik masuk Islam lalu berubah seperti kantong sampah. Tapi ini Jessica Bowie, wanita kulit putih berusia 35 tahun dari Albany, baru saja menghabiskan 1 bulan. Dia menghabiskan 1 bulan penuh. Bayangkan tingkat doktrinasinya. Sebulan merencanakan untuk mengebom Capitol, negara bagian New York dengan bom paku, membunuh sebanyak mungkin senator, termasuk Rashida Tlaib. Saya pikir dia anggota DPR, saya tidak tahu. Atau Ilhan Omar, atau siapapun. Mereka tidak peduli. Bahkan Muslim pun mereka tidak peduli. Karena menjadi seorang Muslim itu seperti berada di sebuah spektrum. Ya, ada ISIS di paling kanan. Lalu sedikit ke kiri dari itu ada Islamis. Jadi ISIS adalah jihadis. Lalu ada para Islamis yang likik. Mereka tidak menggunakan kekerasan secara terang-terangan karena mereka tahu mereka akan tertangkap. Bukan karena mereka tidak suka kekerasan atau membenci kekerasan. Mereka likik seperti Ikhwanul Muslimin atau Hizbut Tahrir. Karena mereka tahu jika mereka mulai meledakkan hal-hal seperti itu, mereka akan ditangkap. Dan itulah sebabnya mereka telah merancang cara yang lebih licik untuk mengambil alih Barat. Ini adalah proyek 100 tahun bagi mereka. Jadi itu adalah para Islamis. Lalu ada Muslim moderat yang masih Muslim, yang merasa sangat dekat dengan Islam. Lalu ada yang sangat liberal, mungkin mantan Muslim. Anda bahkan bisa memasukkan mantan Muslim ke dalamnya. Sebenarnya tidak ada mantan Muslim. Ada tipe Muslim yang sangat liberal, yang benar-benar tidak peduli dengan Islamisasi. Tapi saya bahkan tidak memasukkan mereka ke dalam kategori baik. Bukan berarti mereka orang jahat, mereka orang baik, tapi pada dasarnya mereka tidak relevan. Karena ketika situasi memanas, mereka tidak akan berpengaruh. Mereka hanya akan bergabung dengan sesama Muslim mereka. Ketika para Islamis atau jihadis mengambil alih, mereka akan berkata, "Hei, jangan bunuh saya seorang Muslim." Saya juga akan berkata, "Hei, jangan bunuh saya." Jadi mereka tidak relevan. Jadi dia akan membunuh semuanya. Jessica Bow masuk Islam 5 tahun lalu, mengganti namanya menjadi Aisyah Saif. Dan pada musim panas 2026, dia sudah mulai memuji. Tragedi 11 September bersumpah setia melalui rekaman audio kepada Khalifah ISIS dengan bai'ah yang berarti sumpah setia dan memberitahu orang asing di internet bahwa dia ingin meracuni orang-orang kafir. Dia benar-benar menjadi Muslim sepenuhnya. Dia jadi sangat Islami. Lalu dia mulai bertindak. Lihat, ini dia. Jadi ketika orang-orang ini memberitahu kita apa yang akan mereka lakukan, kamu tidak bisa berhenti sampai di situ saja. Karena langkah logis berikutnya bagi mereka adalah mewujudkannya dalam tindakan. Ketika seseorang berkata, "Hei, aku akan pergi dan aku akan melakukan ini dan itu." Berapa lama sebelum kamu benar-benar melakukan sesuatu? Karena jika mereka tidak melakukan apa-apa dan mereka mengatakan bahwa mereka akan melakukan sesuatu, maka jelas itulah yang akan mereka lakukan. Jadi, apa hubungannya dengan Islam? Sebenarnya, aku akan membacakan seluruh laporan dari Amy Mack. Dia telah melakukan analisis mendalam tentang hal itu. Dia mengatakan, inilah pola persis yang telah saya lacak selama bertahun-tahun di seluruh Eropa. 100% benar. Perempuan kulit putih biasa masuk Islam, menyerap ideologi tersebut, dan akhirnya berusaha menjalankan keinginan Islam terhadap negara mereka sendiri. Banyak istri ISIS sebenarnya adalah mu'alaf kulit putih. Pola lain yang saya lihat adalah pria Muslim Timur Tengah membujuk perempuan-perempuan ini, merayu mereka, memberikan perhatian yang mereka dambakan. Maksud saya ya, kalau ada yang memberi dia perhatian, kamu tahu, dia akan seperti, ya apa yang kamu mau saya lakukan. Ngebom, saya siap. Memberikan perhatian yang mereka dambakan dan menggunakan mereka untuk menjalankan keinginan kelompok mereka. Perhatikan bagaimana affidavit FBI tidak pernah menyebutkan siapa yang memperkenalkannya pada Islam. Dia mungkin menemukan sesuatu. Apakah dia direkrut? Pertanyaan yang bagus. Dan apakah dia dimanipulasi? Atau apakah dia hanya membuat Nabi bangga dan bertindak sesuai dengan perintah Islam? Surat itu juga tidak pernah menyebutkan masjid mana yang dia hadiri. Itu poin yang sangat penting, teman-teman. Ada sekitar, hampir 20.000 masjid di Inggris. Akan terlalu meremehkan jika saya bilang hanya 10% dari mereka yang menyebarkan ideologi jihad Islam radikal. Itu akan menjadi sebuah perkiraan yang terlalu rendah.
Tapi bahkan jika kita memakai angka itu, artinya ada ribuan masjid yang menyebarkan permusuhan dan kebencian seperti ini terhadap Barat. Inilah alasan mengapa kita melihat video-video seperti ini setiap hari. Lihat ini Inggris Raya. Ini baru saja muncul akhir pekan kemarin. Saudara-saudara, kita adalah Muslim dan kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti syariat dan kita juga mengikuti hukum negara ini sebagaimana Allah perintahkan kepada kita. Ya, kita hanya mengedepankan syariat. Saudara-saudara, Ayo pergi! tidak, itu saja. Oke, mulai dari sini karena tadi terlewat, bagian itu terlewat. Lihat ini, lihat apa yang dia katakan. Dia bilang, kita tidak peduli dengan orang-orang ini. Kita tidak ingin menjadi bagian dari mereka, teman-teman. Kita adalah Muslim dan kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang ini. Lalu, apa yang kamu lakukan di negara mereka? Kita mengikuti hukum syariah dan kita juga mengikuti hukum negara ini sebagaimana Allah perintahkan. Ya, kita hanya mengedepankan syariah. Orang-orang aku tidak tahu. Lihat betapa pintarnya dia. Dia bilang, seperti yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti hukum negara ini, Allah tidak pernah memerintahkan mereka untuk mengikuti hukum negara. Karena hukum-hukum ini sebenarnya bertentangan dengan Islam. Karena di Barat kita punya kebebasan berbicara. Karena itu kita bisa membakar Al-Quran. Muhammad tidak akan pernah mendukung itu. Itu penistaan. Jadi itu omong kosong dan mereka juga tahu itu. Ini hanya untuk membungkam kalian. Allah menyuruh kita mengikuti hukum negara. Tidak. Allah tidak pernah mengatakan itu. Dan itu tadi di London. Lihat ini di Dearborn. Saya senang banyak patriot Kristen Amerika yang datang dan mereka berkata, Dearborn, 55% penduduk Dearborn mungkin Muslim, tapi itu tetap bagian dari Amerika Serikat. Dan itulah kenapa ribuan, mungkin bukan ribuan, ratusan, sebenarnya mungkin saja ribuan biker berdatangan. Lihat itu, ini indah sekali. Dan menurut saya kita perlu melihat hal seperti ini di mana-mana. Kita perlu melihat ini lebih sering di Britania Raya. Saya tidak tahu bagaimana Prancis dan Jerman akan bereaksi terhadap ini. Tapi orang Amerika, saya benar-benar punya harapan besar untuk Amerika. Ya, kalian sedang diserang. Kalian punya banyak undang-undang yang orang-orang ini tahu cara menyalahgunakan atau memanfaatkannya. Tapi pada akhirnya, rakyatlah yang menentukan nasib kalian. Rakyatlah yang mengubah undang-undang. Mereka membuat undang-undang baru. Mereka juga yang melanggar undang-undang. Rakyatlah yang terpenting. Jadi, meskipun kita punya rintangan kecil ini, ada celah hukum yang bisa mereka manfaatkan. Pada akhirnya menurut saya semuanya kembali kepada individu masing-masing. Terserah kepada rakyat di negara-negara ini untuk memutuskan apa yang akan terjadi dengan masa depan mereka.